Halo pemirsa, kembali bersama saya Prisa Sombodatu dalam spesial dialog edisi Ramadan, di mana kali ini pemirsa kita akan membahas mengenai seperti apa kinerja Bursa Efek Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Iya, kita tahu pemirsa bahwa pandemi corona telah menghantam industri pasar modal, di mana sejak awal tahun hingga awal bulan Mei, IHSG ini terkoreksi sekitar 26%. Dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Inarno Jayadi pun buka-bukaan soal kondisi industri pasar modal di tengah wabah virus corona. Dapat kami laporkan bahwa indikator perdagangan turun dibanding penutupan 2019. Hal ini disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Inarno Jayadi, dalam konferensi video Jumat 24 April 2020 lalu. Penurunan kinerja indeks terlihat dari indikator pertama, yaitu harga saham gabungan alias IHSG turun puluhan persen dibandingkan akhir tahun lalu. Penurunan IHSG itu diikuti dengan penurunan kapitalisasi pasar mencapai hampir 2.000 triliun. Penurunan juga terlihat dari transaksi harian, tercatat rata-rata frekuensi harian turun 1,5% dari mulanya 469.000 kali menjadi 462.000 kali. Demikian pula halnya dari sisi nilai transaksi rata-rata dan volume transaksi yang terperosok. Memang bukan hanya pasar modal Indonesia, koreksi dalam juga dihadapi bursa Amerika, Eropa, dan negara lain di Asia. Kondisi itu terjadi lantaran hampir seluruh dunia diserang oleh pandemi COVID-19. Penurunan terdalam pada IHSG secara year to date terjadi pada 24 Maret 2020. Kala itu indeks terpantau turun 37,49% year to date ke posisi 3.900, padahal awal tahun IHSG masih di level 6.300-an. Meski begitu, keesokan harinya IHSG berbalik arah. Pada 26 Maret 2020, IHSG naik begitu tinggi dengan menguat 10% ke level 4.338. Tentu Bursa Efek berharap semoga itu adalah puncak penurunan terdalam IHSG tahun ini. Kondisi pasar modal kini mulai membaik meskipun belum sepenuhnya pulih seperti sedia kala. Namun data perdagangan terakhir IHSG sudah berada di level 4.600-an. Bursa Efek Indonesia bahkan optimistis pasar modal Indonesia masih akan terus bertumbuh positif meski di tengah pandemi virus corona COVID-19. Bagaimana caranya? Inilah spesial dialog bersama Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Inarno Jayadi. Ya, itu dia pemirsa, seperti apa kinerja Bursa Efek Indonesia dan juga pasar modal di tengah pandemi COVID-19 ini. Sudah tersambung melalui line telepon bersama dengan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Bapak Inarno Jayadi. Halo Pak Inarno. Halo Prisa. Iya, terima kasih banyak untuk waktunya Pak. Sama-sama Prisa, dengan senang hati. Pak Inarno, gimana dampak pandemi COVID-19 terhadap pasar modal Indonesia? Kalau kita lihat tadi dari tayangan yang kami sampaikan, memang cenderung ada penurunan yang cukup signifikan, khususnya untuk indeks sekitar sampai dengan 5 Mei 2020 itu ada sekitar 26%. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Baik, saya akan menyampaikan dampak berdasarkan data-data per 30 April 2020 ya. Jadi kalau kita lihat per 30 April 2020, indeks harga memang turunnya cukup dalam, yaitu minus 25% dari sebelumnya 2019, itu akhir tahun 6.300, per 30 April itu 4.716. Demikian juga kalau kita lihat dari kapitalisasi pasar, itu penurunannya juga sekitar minus 25% ya, dari sebelumnya sekitar 7.265 triliun menjadi 5.454 ya. Kalau kita lihat dari frekuensi transaksi harian itu kita boleh berbangga sedikit bahwasanya frekuensi transaksi harian tidak terlalu berpengaruh ya. Dari 2019 itu 469.000 kali per hari. Saat ini itu 467 per 30 April ya, 467.000 kali per hari. Jadi kira-kira turunnya 0,5% saja. Namun apabila kita lihat dari transaksi harian memang cukup dalam,
Sebelumnya itu sekitar 9,1 triliun average-nya per hari. Nah, saat ini 6 triliun atau hampir 6,9 triliun. Ya. Oke. Nah, Pak, bisa Ya. dijelaskan juga kan banyak strategi yang telah diterapkan oleh Bursa Efek Indonesia dan juga otoritas, mulai dari trading halt, kemudian juga buyback tanpa rups. Sejauh mana itu efektif di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini, Pak? Iya, iya. Jadi perlu saya sampaikan bahwasanya dengan adanya pada saat awal-awal pandemi tersebut, itu terjadi seperti yang telah disebutkan, terjadi kepanikan pasar, ya itu pada saat paling peak adalah pada tanggal 24 Maret 2020. Kami tentunya dengan koordinasi dengan SRO dan juga dengan OJK membuat beberapa policy, ya. Pertama adalah terhadap emiten, ya. Kita lihat bahwasanya kita memberikan relaksasi untuk buyback. Untuk emiten tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu rapat umum pemegang saham. Lalu juga yang kedua adalah kita memundurkan laporan keuangan, jadi kita berikan relaksasi terhadap laporan keuangan, ya. Itu yang untuk laporan keuangan tahunan tahun buku 2019 dan laporan tahunan 2019 itu menjadi 31 Maret 2020 dan 30 Juni 2020. Jadi kita memberikan relaksasi 2 bulan untuk laporannya. Baik, dan kalau kita lihat, ya Pak? Dan untuk ke bursanya sendiri, ya kami sendiri juga kami memberikan memundurkan waktu laporan keuangan triwulan 1 tahun 2020 diperpanjang juga 2 bulan menjadi 30 Juni 2020. Lalu yang berikutnya adalah RUPS juga kita kita mundurkan batas waktunya. Itu untuk RUPS tahunan itu 31 Agustus. Ya, dan juga kami memberikan relaksasi untuk pelaksanaan RUPS itu dimungkinkan dengan mekanisme elektronik proxy dan e-RUPS. Ya. Baik. Jadi itu beberapa yang kita lakukan untuk emiten. Baik, Pak Inarno. Nanti akan kita lanjutkan, berarti ada sejumlah bauran kebijakan yang telah dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia untuk menjaga kinerja dari pasar modal. Nah, nanti akan kita bahas lebih jauh, Pak, bagaimana optimisme memandang sampai dengan akhir tahun begitu ya dari Bursa Efek Indonesia. Karena kita lihat bahwa minat dari investor, maksud kami adalah emiten untuk IPO ini tidak surut begitu ya meski pandemi. Kita jeda terlebih dahulu, Pak. Iya. Jangan beranjak dari tempat Anda pemirsa, karena spesial dialog akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam spesial dialog edisi Ramadan dan kita masih akan buka-bukaan nih mengenai kinerja dari Bursa Efek Indonesia di tengah pandemi COVID-19 dan langsung saja kita akan kembali berbincang bersama dengan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Bapak Inarno Jayadi. Halo Pak Inarno. Halo Prita. Iya Pak, tadi ada sejumlah bauran kebijakan yang relaksasi kebijakan yang telah dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan OJK mengenai mulai dari trading halt, kemudian juga buyback, kemudian mengundur laporan keuangan, RUPS, dan yang lainnya. Yang mana yang menurut Bapak paling efektif sebenarnya? Itu tergantung cara melihatnya. Karena tadi itu untuk yang untuk yang emiten dan perusahaan publik, kami juga ada lainnya kebijakan terhadap operasional perdagangan. Jadi ada beberapa kebijakan yang kami lakukan. Kalau yang untuk perdagangan itu kita buat beberapa policy karena memang pada saat itu indeksnya betul-betul sangat volatile. Jadi kita membatasi auto rejection.
ya. Auto rejection kita batasi, batas bawah pertama itu adalah 10%, gitu. Lalu kita revisi menjadi per 13 Maret itu menjadi 7%, batas bawahnya. Tadinya itu kita adalah simetris, simetris atas dan bawah itu sama. Nah, sekarang itu kita batasin yang kalau turun itu tidak bisa lebih dari 7%. Jadi kita batasi di situ, ya. Demikian juga untuk perdagangannya. Kalau perdagangan itu turun di bawah 5%, di atas 5%, itu ada trading halt-nya. Gitu, Mbak. Baik. Jadi itu ada beberapa yang kita lakukan bauran terhadap emiten dan juga terhadap perdagangannya. Pak Inarno. Dan juga satu lagi Mbak, yang saya mesti ungkapkan, Iya. bahwa perdagangannya pun juga kita persempit. Yang biasanya dari jam 9 jadi jam 12, jadi jam 9 sampai jam 11.30. Sesi 2-nya pun demikian, dari 1.30 sampai jam 4 kita mundurin menjadi jam 3. Dan tampaknya ini berhasil ya Pak dari sejumlah relaksasi kebijakan tersebut, karena kalau melihat perjalanan indeks harga saham gabungan sejak RI atau negara kita ini positif virus corona, itu sempat turun sampai ke 3.937 untuk IHSG, itu sekitar 24 Maret. Dan kembali saat ini perlahan-lahan sampai dengan awal Mei kembali ke 4.600-an. Apakah bisa dikatakan bahwa ini sudah sesuai dengan harapan dari pasar modal, paling tidak sudah mulai moderat lagi untuk indeks harga saham gabungan, atau sebenarnya seperti apa Pak? Alhamdulillah Mbak, dengan adanya implementasi asymmetric auto rejection dan trading halt, itu kita sebetulnya tujuannya adalah memberikan waktu bagi investor untuk lebih rasional, Pak, untuk mencermati perkembangan pasar. Sebagaimana kita tahu, pada saat bulan Maret itu betul-betul volatile itu luar biasa dan one-sided. Semua jual semuanya. Nah, dengan adanya auto rejection, kita trading halt dulu atau di auto rejection dulu, itu memberikan waktu kepada investor untuk lebih rasional mencermati perkembangan pasar. Dan mungkin saya mesti sebutkan juga bahwa setelah kita melakukan policy tersebut, itu sempat ada trading halt sebanyak 6 kali, Mbak. Dan setelah trading halt, beberapa kalinya itu indeks itu naik lagi. Jadi ini saya anggap bahwa ini cukup berhasil memberikan waktu kepada investor untuk tidak ikut-ikutan. Dan terlihat beberapa setelah trading halt itu malah indeksnya naik, Mbak. Baik, berarti dari Pak Inarno dan juga rekan-rekan lain mungkin dari Bursa Efek Indonesia melihat kemungkinan 24 Maret kemarin itu di 3937 itu adalah level terendah yang sudah terlewati. Kami berharap demikian, Mbak. Baik. Bagaimana dengan optimisme mengenai ke depan nih, Pak? Karena kan kalau kita lihat sejumlah informasi sudah ada sekitar, mohon dikoreksi nih Pak, 28 perusahaan yang telah IPO selama tahun 2020 ini. Iya, betul. Betul. Dan yang di pipeline masih ada 28 lagi, Mbak. Oke. Apa yang mendorong dari perusahaan-perusahaan tersebut tidak surut untuk IPO di bursa meski di tengah kondisi pandemi, Pak? Ya, memang momen ya, Mbak ya. Artinya bahwasanya setiap perseroan mempunyai strategi masing-masing ya. Tentunya dengan saat ini mungkin jumlah yang di-issue akan dikoreksi, tetapi momennya tersebut tetap dianggap bahwasanya momen yang bagus untuk masuk ya. Ada memang beberapa yang besar-besar untuk menunda melihat timing yang lebih lanjut. Tetapi kalau saya lihat bahwasanya beberapa lainnya itu tetap tidak surut niatnya untuk tetap untuk go public, Mbak. Oke. Nah, masih ada sekitar 28 emiten lagi ya, Pak ya? Iya, di pipeline ya. Dan itu dari berbagai sektor? Betul, Mbak. Iya. Adakah yang melakukan penundaan, Pak, untuk IPO? Ada beberapa, cuman saya nggak bisa sebutkan ya, Mbak ya. Ada beberapa.
yang memang juga adanya penundaan. Oke, apakah Betul. jumlahnya cukup signifikan Ya. atau sebenarnya tidak banyak, Pak? Nggak terlalu banyak, Mbak, tetapi ada. Oke, alasannya apakah karena pandemi atau memang ada alasan lain? Ya, salah satunya karena pandemi juga, Mbak. Ya. Nah, dari sejumlah emiten yang sudah IPO ataupun melantai di Bursa Efek Indonesia di tahun 2020, mereka ini kan emiten-emiten pendatang baru, Pak. Pergerakannya seperti apa? Pergerakannya cukup, ya. Rata-rata apakah positif atau justru sebaliknya nih, Pak? Kalau kami lihat cukup stabil, Mbak, sekarang Cukup ini, stabil, Mbak. ya? Jadi cukup stabil. Dan mungkin saya mesti katakan juga ya, bahwasanya alhamdulillah kalau kita lihat dari pertumbuhan investor, itu tetap dengan adanya pandemi ini tetap growth-nya tetap positif, ya. Sekarang jumlah investor, total investor saham, reksadana dan surat utang itu sekitar 2,7 juta. 2,7 juta. Saat ini ya sampai 30 April, Mbak. Artinya ada kenaikan atau growth sebesar 11%. Dari awal tahun? Dari awal tahun, akhir tahun 2019. Wow, 11% tetap tumbuh ya untuk jumlah tetap tumbuh. investor. Betul. Untuk yang sahamnya itu juga tumbuh 7%. Tumbuh 7% ya? Iya, dari 1,1 juta menjadi 1,179. Oke, apakah karena ada kecenderungan melihat ini market waktu itu sempat turun cukup dalam, ini kesempatan atau menurut Anda seperti apa, Pak? Benar, mungkin itu juga salah satunya, tetapi yang lainnya kami juga melakukan aktivitas seperti biasanya. Cuman bedanya bahwasanya kita sekarang itu melakukan secara online, Mbak. Biasanya kita lakukan secara offline, secara fisik kita ketemu, kita melakukan kegiatan edukasi, literasi itu bertemu. Nah, saat ini setelah pandemi, itu kita lakukan aktivitas sama kita lakukan, baik itu kegiatan edukasi literasi, sekolah pasar modal, one-on-one meeting, sosialisasi IDX net, Itu melalui online? hearing, mini expose untuk IPO, itu semuanya kita lakukan secara online. Oke, nanti akan kita lanjutkan nih Pak Inarno, bagaimana optimisme sampai dengan akhir tahun, karena memang kita tahu bahwa pandemi belum berakhir, namun kita lihat kinerja dari indeks harga saham gabungan, kemudian juga Bursa Efek Indonesia, tampaknya masih cukup positif. Kita jeda terlebih dahulu, Pak. Iya, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, spesial dialog segera kembali. Ya, terima kasih pemirsa, Anda kembali dalam spesial dialog membahas kinerja dari Bursa Efek Indonesia di tengah pandemi COVID-19 yang ternyata masih cukup positif meskipun sempat mengalami pelemahan yang cukup dalam khususnya untuk indeks harga saham gabungan. Namun dari segi jumlah investor, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Inarno Jayadi, ini masih tumbuh. Dan kita kembali lanjutkan perbincangan bersama dengan beliau. Pak Inarno? Iya, Mbak Bisa. Iya. Pak, memang Anda sudah sampaikan tadi dengan seiring penerapan physical distancing PSBB begitu ya oleh pemerintah, ini juga mengubah pola dan sistem kerja yang berlaku di Bursa Efek Indonesia. Jadi online begitu ya kegiatannya. Betul. Dan layanan dari BEI. Nah, bagaimana kalau kita beralih ke koordinasi yang dilakukan antar SRO, Pak? Ya, kami juga tetap, jadi sekarang ini memang behavior daripada kita semua pasti akan berubah, ya. Kita tetap melakukan koordinasi, bahkan sekarang lebih sering kita ketemu, namun secara online. Ya, jadi pertemuan-pertemuan dengan OJK, dengan pertemuan dengan SRO itu kita lakukan secara rutin. Secara rutin, bahkan lebih sering dilakukan secara saat ini daripada sebelumnya, Mbak. Jadi memang ini pandemi ini merubah kita semua untuk lebih produktif ya dan lebih efisien. Oke, karena kalau di masa yang normal itu biasanya banyak halangan gitu ya Pak. Kalau sekarang tinggal dari manapun bisa online.
Betul, betul. Karena kalau misalnya biasanya kita bertemu kan butuh waktu untuk dalam perjalanan atau apa. Sekarang dari rumah masing-masing kita bisa langsung meeting, bisa 1 hari bisa 4 kali, 5 kali gitu, Mbak. Oke, nah bagaimana optimisme dari Bapak sendiri selaku Direktur Utama Bursa Efek Indonesia menanggapi kondisi sampai dengan akhir tahun nih Pak? Ya, jadi sampai ada akhir tahun kami harapkan sih mudah-mudahan pandemi ini sudah surut dan mudah-mudahan kita bisa melakukan aktivitas lebih produktif lagi dan lebih bagus lagi sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan di saat-saat pandemi tersebut. Baik. Mudah-mudahan bisa lebih bagus, Mbak. Amin. Ya. Pak Hinarno, sebelum kita akhiri, apakah ada bentuk dukungan lain dari Bursa Efek Indonesia terhadap penanganan COVID-19 di tanah air? Ya, jadi kami itu melakukan koordinasi dengan SRO, dengan asosiasi-asosiasi. Kita melakukan pengumpulan dana untuk COVID-19 ya, bersama-sama asosiasi dan SRO semuanya. Dan alhamdulillah saat ini sudah terkumpul sekitar 2 miliar lebih yang akan kita sampaikan kepada yang membutuhkan, Mbak. Itu dari kami, Mbak. Baik, Pak Hinarno, seandainya kan juga tentu masih banyak mungkin yang tidak terlalu mengikuti pergerakan dari pasar modal hari demi hari begitu ya. Pasti melihat bahwa kondisi saat ini membuat pasar kecenderungan dalam tanda kutip disebutnya anjlok. Apa yang ingin disampaikan oleh pihak Bursa Efek Indonesia jika ada tanggapan-tanggapan seperti itu, Pak? Ya, memang gini, Prita. Jadi di saat semua ada challenge, pasti ada opportunity, ya. Dan tentunya kami harus memberikan ekspektasi atau harapan yang positif terus, ya. Namun memang betul-betul kita lihat bahwasanya pada saat-saat sekarang ini, apalagi saat-saat sekarang ini adalah saat-saat laporan keuangan tahunan itu keluar dan juga RUPS akan datang dan juga biasanya ada dividen. Ini yang perlu dicermati oleh rekan-rekan atau investor-investor semua. Ini adalah opportunity yang bagus untuk melihat saham-saham yang memang sudah overshoot, sudah terlalu dalam harganya, sementara kemungkinan memberikan dividen yang bagus. Ini adalah suatu opportunity. Oke, jadi ini jangan peluang sampai ya. terlambat, Mbak. Jangan sampai terlewat. Semoga harapan-harapan ini tidak hanya sebagai harapan, Pak, tapi benar-benar bekerja sama dari sejumlah pihak untuk merealisasikan dan bagaimana ekonomi Indonesia, termasuk juga pasar modal kita, bertumbuh lebih baik lagi ya, Pak ya. Maju terus, pasar modal Indonesia, Pak Hinarno. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Prisa. Terima kasih semuanya, hadirin semuanya. Iya, pemirsa, demikian spesial dialog bersama dengan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Kita membahas dan sudah buka-bukaan mengenai kinerja pasar modal di tengah pandemi COVID-19. Saya Prisa Sombodatu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai berjumpa kembali.